to Tanya Cipali. Nah, kita ngobrol lagi sama Mas Yogi. Hai Mas. Hai. Sehat ya? Sehat. Sehat tadi? Sehat dong. Aku mau tanya dong, kan bentar lagi tahun baru nih. Gimana sih lalu lintas waktu tahun baru gitu Mas? Sama aja atau sepi? Atau ada kembang api juga? Estimasi kita kemungkinan akan ada peningkatan lalu lintas nih di tahun baru ini. Iya, gitu. karena udah lama juga kan soalnya. Makanya kita well prepare nih apa yang harus dilakukan nanti supaya tidak ada kemacetan nih di Tol Apa aja Cipali. prepare-nya? Termasuk bagaimana nanti kita mengolah manajemen lalu lintas di rest area supaya tidak ada penumpukan di situ. Iya. Terus kerjasama dengan kepolisian. Tapi aku penasaran nih, Mas Yogi. Kalau di Tol Cipali itu speed limitnya berapa? 80 sampai dengan 100. Oh, itu minimal 80, Minimal maksimal 80, 100. iya, betul. Kalau lebih dari 100 gimana? Ada yang kayak cekrek-cekrek gitu nggak? Cekrek-cekrek Dari luar tuh. yang moto atau apa? Fotografer. Iya itu, kayak di sini. Nah, ada nggak? Kalau di tol tuh ada nggak sih? Kalau di kayak Sudirman gitu kan ada kan yang elektronik gitu. Maksudnya yang kayak tilang sistem atau metro apa? yang sekarang yang otomatis. Kita sudah punya CCTV Oh ya? per 1 kilo nih, Din. Oh bagus Jadi dong. Cipali ini kan panjangnya 116 km nih. Nah, per kilonya kita punya 1 CCTV untuk mantau itu. Kebayang lah banyaknya Iya, ya. bagus, Nah, bagus. artinya kita pengen lebih cepat respon terhadap pengguna jalan nih. Kita pengen per 1 kilo kendaraan pengguna yang memang butuh bantuan atau ada titik kemacetan, kita cepat nih untuk melayani. Oh. Gitu. Tapi berarti kan di sepanjang 116 km ini berarti ada titik-titik di mana petugas-petugasnya nunggu kan? Kayak apa? Kayak bukan mangkal, aku mangkal sih. Oh, mangkal kayak angkotnya ini Depok Antasari. Iya kan biar cepet nih. Berarti ada dong ya. Jadi kayak udah standby gitu Ada. di beberapa titik. Ada. Jadi memang Standby, standby dibagi beberapa beat lah kalau kita bicara ya. Jadi ada 5 beat kalau nggak tidak salah, dari mulai Cikopo sampai dengan Palimanan. Nah itu satu beatnya itu 20 kilo jangkauannya. Gitu. Jadi kedua kendaraan itu selalu berputar di beat yang sama. Oh, di beat yang sama. Gitu. Tapi kalau dengar-dengar Mas Yogi, katanya Tol Cipali ini itu baru dapat penghargaan. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Kemarin ini kita dapat penghargaan dari KNKT Oke. dan dari Kementerian Perhubungan. Jadi memang Tol Cipali ini concern terhadap kecelakaan. Oke. Jadi kita selain memberikan tol yang nyaman, aman kepada pengguna jalan, nah kita juga berusaha untuk bagaimana kecelakaan ini terminimalisir gitu. Nah, kemarin kita dapat rekomendasi dari KNKT untuk bikin marka speed reducer. Oh. Tahu nggak? Nggak tahu. Bentuknya gimana? Jadi gini, marka speed reducer itu Kayak yang bentuknya itu? kayak Titik-titik lagi? kerucut atau topi tahun baru. Nah, segitiga gitu. Nah, itu dipasang di lajur kita, di beberapa spot lajur kita. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya pada saat nanti kita melintas itu menciptakan ilusi mata. Sehingga pada saat tadi misalkan kecepatan kita lebih dari 100 km per jam, itu secara otomatis akan melambat karena mata menangkap ilusi gitu loh. Oh, Nah, itu kayak akan melambat. dihipnotis. Kurang lebih begitulah ya, tapi nggak sampai mau ngapain gitu nggak. Oh ya? Oh ya, kayak gimana bentuknya? Aku kepo loh. Ya, apa itu? Bentuknya kayak segitiga, kayak segitiga Terus gitu. kayak ditempel, kok ditempel sih kayak. Nah itu dia banyak tuh sepanjang 500 meter. Jadi pada saat kita nyampe ke lokasi itu dia akan menciptakan ilusi mata. Itu sebenarnya yang pengen pengen disampaikan ke pengguna jalan. Jadi pada saat kendaraan ngebut, dia akan otomatis untuk nuruni speednya dia nih. Gitu. Nah, Keren juga ya. Itu tapi pertama di Indonesia kan Tol Cipali ini kan? Nah, setelah kita pasang itu, KNKT memberikan apresiasi lah, apresiasi ke kita bentuk penghargaan. Lalu yang kedua, kita sebagai pelopor keselamatan di Indonesia, nah itu menjadi hal yang pertama dilakukan di Indonesia, yaitu di Tol Cipali. Makanya Kementerian Perhubungan itu memberikan itu tuh penghargaan itu.
produk kita gitu. Keren. Yeay. Tapi kalau misalnya nih, kita kan udah ngobrol-ngobrol panjang nih Mas. Nah, ada nggak sih kayak mungkin mau ngasih kayak masukan untuk pengendara mobil yang di tol, gimana untuk tetap berhati-hati pada saat mengendarai, apalagi kalau malam kan. Iya. Apa aja nih tipsnya? Ya, jadi kita di Cipali itu selalu mengedepankan keselamatan untuk pengguna jalan. Kita mengadakan, sudah banyak yang kita lakukan terkait dengan operasi dimensi, overload itu untuk kendaraan-kendaraan besar yang biasanya kecepatannya di bawah 60 km per jam. Lalu kita ada speed gun supaya pengendara yang kecepatan tinggi ini bisa kembali ke rules-nya lah, gitu. Terus kita ada marka speed reducer tadi. Terus kita sudah memasang wire rope di sepanjang tol Cipali. Itu fungsinya adalah supaya pengguna jalan pada saat amit-amit ya terjadi kecelakaan, dia tidak sampai menyeberang ke jalur sebelahnya. Nah, itu tertahan oleh wire rope. Menurunkan tingkat fatalitas lah, gitu. Terus kita juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan Cipali supaya pada saat lelah berkendara, 4 jam lebih berkendara agar bisa beristirahat di rest area, tidak memaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, cek kondisi bannya. Iya betul, Gitu. banyak Nah, kebanyakan yang kita temui ini bannya tiba-tiba pecah di saat dia kondisi kecepatan tinggi, itu yang menyebabkan hal yang tentu nggak kita inginkan ya, Dit ya. Gitu. Terus terkait dengan speed gun dan overdimensi tadi. Speed gun itu kita bekerjasama dengan kepolisian. Kita melakukan operasi di satu titik, lalu kita menggunakan alat yang sebenarnya alat namanya speed gun. Itu kita tembak kepada kendaraan pengguna jalan. Oh, yang kayak di luar, yang di film-film itu nggak sih, yang kalau misalnya dia lewat, gitu yang suka cuklos keluar angka gitu. Ada angka gitu kayak gitu. Nah, itu keluar kan. Nah, itu kan kecepatan tuh. Nah, itu biasanya langsung ditilang. Nah, ini juga seperti itu. Oh, keren. Gitu. Jadi kita kerjasama dengan kepolisian nih untuk dari sisi enforcement-nya lah. Gitu. Kita yang melakukan operasi itu, polisi yang menjalankan tilangnya terhadap kecepatan yang lebih. Terus yang kedua terkait dengan overdimensi, overload. Jadi di Cipali itu kendaraan-kendaraan yang overdimensi itu bebannya berat kan? Iya, banyak banget. Kecepatannya otomatis rendah. Iya. Nah, itu yang menjadi gap dengan kecepatan yang lebih di atas 100. Itu yang maksud tadi saya bilang menurunkan tingkat fatality. Nah, itu kita kerjasama dengan perhubungan dan kepolisian. Perhubungan yang memiliki regulasi lah ya terkait dengan panjang kendaraan truknya, terus tingginya, gitu. Nah, terus yang kedua polisi yang mempunyai kewenangan untuk menilang. Itu. Jadi diharapkan supaya pengusaha-pengusaha truk nih sesuai dengan regulasi lah supaya di jalan juga sama-sama aman kan gitu, Dit. Gitu. Betul. Aku setuju sih kalau truk, karena kadang aku serem ngeliat truk-truk yang padahal dia bodinya segini tapi muatannya tinggi banget. Iya. Atau panjang banget. Panjang banget, lebih daripada panjangnya segini tapi muatannya ada di belakang. Nah, gitu aku nggak ngerti gimana itu. Sudah aku udah paling sebel banget sih. Jalannya kan pelan banget tuh, Dit. Iya, pelan banget, terus udah ngeganggu speed kan akhirnya. Aku pernah kaget tuh kayak gitu. Gitu. Kita juga pasang beberapa aksesoris keselamatan. Apa aja? Kayak lampu, masa saya nyebutnya lampu hias ya, lampu apa namanya? Lampu taman. Ikonik, kok lampu taman sih? Ikonik. Jadi ada 4 spot. Spot di wilayah barat dan wilayah timur. Barat salah timur lagi ya. Kita aku tuh penasaran, emang tol itu kita bisa tahu barat timur dari mana? Gak, maksudnya ada kompas? Itu bisa. Ya, Kalau wilayah barat itu lebih ke arah ke Jakarta. Wilayah timur itu lebih arah ke Cirebon atau Jateng. Oh, jadi misalnya aku mau ke Jawa Timur. Iya, aku mau ke timur nih. Aku mau ke timur nih. Iya. Tapi nggak Jawa Timur juga, kalau misalkan mau ke Jawa Barat juga kan masih bisa ngomongnya timur.
Enggak lah, kan dia Jawa Barat. Oh, iya. Saya mulai emosi nih. Saya minum dulu ya. Iya kan bener. Iya kan dia Jawa Barat. Atau begini bahasa lapangannya. Jalur Ambon, jalur Bandung. Ambon kan beda pulau. Iya. Ambon, iya benar. Kalau bahasa lapangan, Ambon itu adalah jalan yang ke arah Jakarta. Lo kok dibalik? Sorry. Arah ke Jateng. Oke. Ambon. Bandung itu arah sebaliknya ke Jakarta. Kenapa pilih Bandung sama Ambon? Itu bahasa lapangan dari lapangan. Kenapa nggak Sumedang gitu? Kenapa Bandung sama Ambon? Atau Medan gitu? Itu ide bagus sih. Cuma memang dari dulu kita pakainya Ambon dengan Bandung. Itu siapa yang nyiptain? Itu call sign dari dulu, call sign. Sudah lama. Sumpah? Kayaknya kita bahasnya barat dengan timur aja ya. Nggak usah Ambon dengan Bandung ya. Aku cuma bingung siapa yang nyiptain. Ntar lu, saya mau balik ke topik tadi tuh. Oh iya. Lampu apa namanya? Oh iya, lampu taman. Lampu ikonik. Lampu ikonik. ikonik. Nah, itu tuh salah satu upaya kita. Lampu ikonik itu ada 4 titik. Itu ada di wilayah barat, tadi yang saya bilang. Lalu wilayah timur itu Kertajati sampai dengan Palimanan. Barat itu Cikopo sampai dengan Cikedung. Cikedung. Enak ya. Nah, lampu ikonik itu tuh kayak perwakilan dari budaya daerah Jawa Barat lah. Okay. Itu ada kujang, ada namanya angklung, kujang kayak senjata gitu loh. Kujang. Keris? Iya, kurang lebih kayak gitulah, tapi itu kujang. Nah, itu tuh kita bikin lampu supaya tujuannya pengajar ke-trigger lagi nih, tadinya ngantuk, jadi ada warna-warna. Oh iya, karena warna-warni. kan fokus akhirnya kan, itu apa jadi kembali gitu kan. lagi nih fokusnya gitu. Terus kita ada lampu strobo. Jadi lampu strobo kalau pernah lihat mobil polisi, ya? Atasnya ada lampunya. Oh iya, lampu yang itu tuh kita pasang tuh di tengah jalan. Jadi lampunya kan terang tuh. Biar kita kira ada polisi di situ. Ya kan? Aku pernah soalnya. Aku lagi di tol nih, terus aku bilang, kan aku tanya, itu ada polisi nggak? Ada. Pas aku lewat, enggak, bukan polisi, lampu. Oh, berarti takutnya sama polisi. Ketahuan kan? Nggak, jadi memang tujuan kita adalah supaya pengguna jalan kembali fokus nih, Dit. Itu aja sebenarnya. Oke. Kalau anggapan Dita, itu udah polisi yang berlari, itu Dita. Ya kan biasanya gitu, itu lampu polisi Gitu. soalnya. Jadi udah banyak nih yang kita lakukan buat keselamatan. Iya, itu bagus sih, bagus banget. Karena memang kan itu kita setiap hari berkendara, otomatis juga orang-orang yang kerjanya jauh, kayak gimana pun juga kan pasti akan di Jakarta prefer jalan tol dong daripada jalan biasa, karena kan lebih singkat, menghemat waktu, juga kan lebih efisien gitu kan. Oke, seneng banget aku ngobrol hari ini, bercanda-bercanda. Thank you Mas Yogi, thank you for today, oke? Oke, buat kalian jangan lupa like, subscribe, sama komen ya. Terus pokoknya kalian bisa komen apa aja yang kalian pengen tanyain tentang Cipali. Atau apa ya? Gimana Cipali itu dibuat? Kapan pertama kalinya? Kenapa harus Cipali? Ya kan? Kalian juga belum tahu kan? Kalau gitu, sampai ketemu!